jawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa-apa yang pernah diperbuat oleh nenek moyang kami. Itu jawabannya orang-orang. Orang-orang siapa nih di sini yang berbicara? Yang di sini yang berbicara adalah orang-orang kafir. Kafir Quraisy. Ketika ayat ini berbicara, ketika Allah menyampaikan persoalan tersebut, Allah menginginkan umat-umat itu mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min amril jahiliyah, kata Nabi. Ada 4 karakter yang mereka mengikuti urusan-urusan jahiliyah pada masanya. La yatrukuna hudna al-fakhru fil ahsabi. Mereka tidak meninggalkan keangkuhan, kesombongan, yang suka berbangga-bangga, yang tidak mereka tinggalkan. Wa ta'nu fil ansab. Mereka suka membangga-banggakan nenek moyang mereka, luhur mereka. Kemudian wal istisqa'u bin nujumi, dan mereka mengaitkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi kata wadniyahatu, an-niyahatu meratapi mayat-mayat yang berlebihan. Wa qala adnaiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarabin. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati dan belum bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumur dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit jarabun, gatal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Malam hari ini kita berbicara tentang amrul jahiliyah, berbicara tentang persoalan jahiliyah. Man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujjatalah wa man mata laysa fi uqbatihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan kepada penguasa, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam ia tidak punya argumen apapun untuk membelanya. Barang siapa yang mati dalam keadaan lemahnya keimanan dan tidak ada pembaiatan, mereka mati dalam keadaan jahiliyah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 4 karakteristik jahiliyah. Ada 4 karakter jahiliyah. Di dalam Al-Quran, siapa sebenarnya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu orang-orang jahiliyah. Yang disebutkan orang-orang jahiliyah di situ, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan begitu juga kata Ibnu Taimiyah, dan begitu juga pada pandangan para ulama, orang-orang yang disebut sebagai jahiliyah adalah orang-orang yang memang mereka nenek moyang tidak bertemu dengan Islam, yang hidup semasa sebelum datangnya Islam. Kemudian berkata lagi para ulama, seseorang itu tumbuh dari agama bapak nenek moyang mereka atau agama turunan mereka atau tuan mereka. Daripada budak punya tuan, tuannya punya agama, maka orang-orang seperti ini dikategorikan jahiliyah. Atau agama masyarakat yang ada di negerinya. Sebagaimana seorang bocah itu tumbuh dari agama kedua orang tuanya. Kalau kita rujuk sekarang di Indonesia nih, ada namanya, dia tidak agama sebenarnya, tapi ada namanya ritual penghayatan. Dulu pernah ada tuntutan oleh mereka kepada pemerintah, mengapa agama itu yang dituliskan di dalam kolom agama adalah agama impor semua. Tahu bahasanya agama impor tuh Pak? Islam impor, Kristen impor, Buddha impor, Hindu impor. Itu bagi mereka itu agama impor. Tapi ada agama nenek moyang.
yang bertahan dari dulu sampai sekarang kata mereka. Kenapa tidak masuk dalam label agama? Label agama. Namanya agama penghayatan. Apa namanya Bapak Ibu? Penghayatan. Kalau berbicara tentang penghayatan ini sebenarnya bukan agama, bukan agama. Tapi pemahaman kalau bahasa lainnya itu doktrin pemahaman yang diturunkan oleh turun-temurun dari generasi ke generasi. Lebih tepatnya oleh nenek moyang dahulu. Kalau Bapak Ibu ke Jawa ada namanya orang-orang Kejawen. Kejawen ini itu turunan agama. Datang Islam disebutlah Islam Kejawen. Masuk Islam mereka tapi masih Islam Kejawen. Terkategorikan oleh sebagian ulama mengatakan sinkritisme. Tahu sinkritisme? Sinkritisme itu mencampur adukkan agama. Namanya sinkritisme. Besok dia pergi ke laut sesajenan, nanti sholat maghrib dia sholat. Itu namanya sinkritisme namanya. Sholat Jumat dia sholat, habis itu dia besoknya pas lagi tahunan sesembahannya adalah tetap melakukan sesembahan pada pohon, matahari, laut dan lain sebagainya atau penunggu-penunggu tertentu. Ini laut ini Ustaz sudah memberikan kami banyak pendapatan. Jadi kami harus memberikan sesajenan kepada mereka. Misal dikasihlah ayam, disebarkanlah di laut itu. Ada juga yang memberikan ini pohon ini sudah lama bertahan di sini. Kami selalu datang di sini meminta dan selalu diberikan. Kemudian dibawalah situ ayam panggang. Dipanggangnya enak-enak itu. Kan sayang basi begitu aja gitu. Kalau mau makan ya datang ke sana gitu. Ini paham Bapak Ibu ya? Ini adalah turunan nenek moyang. Nah ini kata para ulama itu yang masih mengikuti agama nenek moyang. Yang belum mengerti tentang kedatangan Islam. Sebagian ulama yang lain mengatakan sebelum datangnya Islam. Qabla maji'il Islam. Sebelum datangnya Islam itu jahiliyah. Ini perlu kita garis bawahi. Jahiliyah dulu itu apa sih artinya jahiliyah itu? Apa yang disebut dengan jahiliyah? Apakah jahiliyah itu bodoh? Ataukah jahiliyah itu tidak mengerti? Baik, kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita berbicara perdagangan, orang Arab sebelum datangnya Islam itu ahli dalam soal perdagangan. Itu bukan main-main itu keahlian mereka orang Arab itu. Sekali keluar dari kampung 6 bulan Pak, 6 bulan, setahun, 2 tahun mereka dagang itu, dagang. Pulang-pulang itu bawa istri baru dia. Serius Bapak Ibu. Atau kalau tidak pulang bawa istri baru, dia menetap di tempat tersebut, dia punya istri di situ. Jadi pedagang-pedagang Arab itu jarang yang punya istri satu itu jarang. Misal dia pergi ke Cina, dia punya istri di Cina. Dia pergi ke Ternate, dia punya istri di Ternate. Ada anaknya, makanya ada banyak keturunan Arab di Ternate. Itu banyak itu keturunan Arab di sana itu. Ambon, itu banyak sekali. Karena waktu itu ketika Islam datang itu pada abad ke-7, ke-8. Itu Nabi masih hidup itu. Ekspansi yang dilakukan, ekspedisi yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi itu masih ada. Dan itu bukan, jadi Islam masuk ke Nusantara ini bukan pada abad ke-13. Dan bukan pada masa Samudra Pasai. Samudra Pasai itu abad ke-13 ke atas. Itu resminya kerajaan Islam. Sebelum kerajaan Islam, Islam sudah masuk ke Nusantara ini. Itu abad ke-7, ke-8. Boleh dicek dalam beberapa literatur ilmiah. Termasuk penulisnya adalah Azumardi Azra. Seorang majelis ulama Indonesia, profesor di Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau melakukan penelitian tersebut. Dan oleh Rihla Ibnu Battuta juga sudah diketahui itu sejarah masuknya Islam itu ke Nusantara. Nah, tapi jalur masuknya itu melalui yang tadi. Jadi dalam teori masuknya Islam ke Nusantara ini pertama perdagangan, yang kedua pernikahan. Ini penting yang kedua nih Pak. Jadi jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua ini penting. Yang ketiga itulah baru namanya jalur masuknya Islam itu komunikasi serta melalui jalur surat menyurat. Jadi kerajaan Islam mensurati kerajaan-kerajaan itu untuk bisa masuk ke dalam Islam. Tapi yang paling penting poin yang kedua tadi. Islam masuk ke Nusantara, sudah ada di Nusantara ini lalu jalurnya orang-orang Arab itu memang. Tidak bisa dipungkiri.
Kalau ada orang bilang Islam itu datang melalui jalur orang Arab, ya memang benar. Karena memang waktu itu yang berdagang orang Arab melalui laut Cina Selatan dan beberapa laut yang lain. Dari Persia muncul tuh perdagangannya begitu. Nikah lah Pak. Ketika menikah perempuan ini mengikuti, akhirnya masuk Islam. Kemudian terjadilah penyebaran syiar-syiar Islam. Nah, ini poin pertama. Yang kedua baru jalur perdagangan. Jalur perdagangan itu tetap terlakukan. Dan itu sudah ada dari dahulu. Makanya di Ternate itu termasuk jalur pertama Islam masuk ke Nusantara. Bukan di Aceh. Aceh itu kemudian. Pada abad ke-13 terbentuklah kemudian yang disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu Islam secara resmi diterima dan berbentuk kerajaan. Tapi Islam sudah masuk pada abad ke ekspedisi itu. Maka sekarang ditemukan tuh di Barus. Ada ekspedisi para ulama tabi'in di Barus. Bukan sahabat Nabi tapi di tabi'in. Di Barus itu. Ada yang mengatakan tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in. Kalau sahabat Nabi tidak. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, posisi ini Bapak Ibu, ketika Islam itu datang, kondisi Indonesia, Nusantara ini itu belum ada Indonesianya. Nusantara. Nusantara itu dalam aksara Melayu disebut dengan Jawi. Tahu Ibu Jawi? Jawi ini bukan kobau, bukan sapi. Aksara Melayu namanya Jawi. Nah, Jawi itu aksara Melayu artinya. Nah kita nih Jawi semua, bukan kobau kita nih. Jawi, Melayu pada masa itu. Dan itu dikenal aksara Nusantara. Indonesia belum ada. Maka ekspedisinya dulu ke Nusantara. Nah apa yang dilihat oleh dunia di Nusantara ini? Dua, kekuatan Hindu-Buddha. Oke, kekuatan Hindu-Buddha. Yang kekuatan Hindu-Buddha ini mencakup ranah budaya. Apa yang dilakukan? Penyembahan dan lain sebagainya, baik patung dan lain sebagainya, itu menjadi persoalan. Binatang yang suci ada, matahari suci, pohon suci, laut suci dan lain sebagainya. Pada saat itu belum mengerti akan agama yang disebut dengan Islam. Tidak ada WA, tidak ada TV, tidak ada radio. Untuk mengenal sesuatu melalui risalah, tulisan. Inilah yang kemudian diberikan untuk disebarkan. Jadi biar kita paham nih dalam aturan sejarah. Disebarkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dimulai surat tersebut. Ketika Nabi mengirim surat kepada Raja Kisra, Heraklius, begitu juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditulis oleh para sahabat, dikirim Pak. Ada yang ditolak mentah-mentah, ada yang diterima dan lain sebagainya. Nah, Islam begitu datangnya. Uniknya, sebelum datangnya Islam, yang berjaya adalah yang kuasa. Yang berjaya adalah yang kuasa. Yang punya harta, yang punya kekuasaan, itu mesti jaya dia. Tapi yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya harta, ya tetap akan dalam keadaan miskinnya miskin aja. Dan kondisi ini Bapak Ibu adalah kondisi yang mohon maaf kita tidak memiliki aturan baku. Tidak ada aturan baku. Perempuan berpakaian bebas terserah, yang penting aurat tertutup. Secara nalar ketika itu adalah siapa yang paling kuat dia berhak mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk ketika itu siapapun yang kaya dia berhak membeli, mencari. Pokoknya kalau ada perempuan, pokoknya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya, perempuan itu sangat tidak berharga sekali pada masa jahiliyah. Tidak ada harga, sama sekali tak ada harganya. Ibarat sendal dan barang. Kapan kami mau pakai, kami pakai. Tidak pakai, kami buang. Itu perempuan pada masanya. Islam datang. Datangnya Islam merubah semuanya. Bangga tidak ibu-ibu tuh? Hari ini dihormati sebegitunya. Kata Nabi, ibumu, baru bapakmu. Seolah-olah bapak ini paling terakhir dan pokoknya kami dulu ibu, baru bapak-bapak. Gitu deh.
Kalau dulu sebelum jahiliyah perempuan tidak ada sama sekali nilainya. Budak, kalau kamu budak bawa ke sini. Anak dari dirimu tetap budak. Jadi mau 10 anaknya tetap budak deh. Tidak ada penghormatan berharga itu tidak ada. Apalagi kalau sempat budaknya perempuan. Oh makin jadi dah tuh. Kapan nak pakai-pakai tak pakai buang. Nak jual silakan bebas. Berharga tidak perempuan ketika itu? Tidak berharga sama sekali. Perempuan tak layak seperti seorang budak pemuas. Begitu juga seorang pembantu. Saking tidak bernilainya wanita ketika itu. Datang Islam. Nabi datang Pak. Nabi datang. Bawa risalah Islam kebaikan. Dirubah sama Nabi. Sama ketika Islam datang ke Indonesia begitu modelnya Pak. Melihat di sono penyembahnya matahari. Tengok sono sembahnya pohon. Tengok sono sembahnya patung. Tengok belakang sembahnya binatang. Nah, kok yang disembah lain semua? Ternyata setiap yang disembah memiliki perilaku-perilaku yang aneh dan lain sebagainya. Yang tak bisa dinalar oleh akal. Islam datang merubah. Islam datang merubah. Maka di dalam Islam hal-hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai. Tidak disukai oleh Allah. Nah ini karakter jahiliyah pada masanya. Itu di Nusantara. Bagaimana ketika sebelum Islam datang jahiliyahnya pada saat itu. Jahiliyah pada masa sebelum datangnya Islam itu bukan persoalan kebodohan, bukan. Tapi persoalan menerima kebenaran. Orang yang tidak mau menerima kebenaran disebut dengan jahiliyah pada saat itu. Contoh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum masuk Islam itu jahiliyah dia. Dia tahu kebenaran tapi dia nggak mau masuk Islam. Itu makanya jahiliyah dia. Berarti sekarang banyak jahiliyah itu banyak. Tenang aja. Yang mau disebut jahiliyah saja, yang tak mau ya sudah tak ada masalah. Tapi posisinya begitu. Iya. Karena ketika itu kalau dibilang bodoh enggak. Oh mereka bodoh Ustaz, tidak. Matematika mereka cerdas. Daya ingat mereka kuat. Mereka sampai hafal nasab sampai keturunan sampai ke atas. Hafal mereka. Cerdaskah mereka? Cerdas. Lah kok bisa dipanggil jahiliyah? Mereka jahiliyah dari urusan agama yang menolak kebenaran Islam. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi karena menolak kebenaran Islam itulah yang disebut dengan jahiliyah. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah yang disebut dengan jahiliyah. Orang-orang yang menolak kebenaran. Termasuklah ketika itu paman Nabi. Orang-orang yang enggan masuk ke dalam Islam. Sebelum mereka masuk ke dalam Islam, mereka tergolong dalam kategori jahiliyah. Maka di dalam Al-Quran karakter itu ada disebut. Yang pertama kata Allah dalam Al-Quran, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusahum yadhunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Mereka yang berpikir bahwa Allah tidak punya kuasa, bahwa Allah itu tidak ada, bahwa Allah itu bukan siapa-siapa, itu jahiliyah. Apa maksudnya? Orang yang menafikan keberadaan Allah, yang tidak memahami kekuasaan Allah, jahiliyah. Orang yang berpikir seperti orang-orang jahiliyah sekalipun dia sudah muslim. Maksudnya bagaimana berpikir dengan jahiliyah itu? Gini contohnya. Orang jahiliyah itu tidak percaya Allah. Orang jahiliyah tidak percaya Allah. Sehingga dia tidak mau login. Login itu masuk ke dalam Islam. Sekarang uniknya muslim tapi tidak percaya sama Allah. Kira-kira lebih jahiliyah mana? Orang muslim tapi nggak percaya sama Allah. Orang muslim tidak percaya sama Allah. Kalau orang kafir tidak percaya sama Allah masih masuk akal tak? Nah ya memang karena dia kafir makanya nggak masuk Islam dia. Karena dia nggak percaya sama Allah maka dia nggak masuk Islam. Ini ada orang muslim dia mengaku beriman dia kepada Allah tapi dia tak percaya kepada Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Mungkin tidak kita terjebak dalam hal tersebut? Mungkin apa tidak? Sangat mungkin sekali. Makanya kita ini lebih jahiliyah daripada orang jahiliyah. Kenapa kita nggak percaya sama Allah kok? Kita nggak percaya sama Tuhan. Ngaku punya Tuhan tapi kita nggak percaya punya Tuhan. Kapan pula Tuhan itu berkuasa? Tuhan itu kan di atas, dia nggak tahu apa yang kita buat di bawah nih. Mak sebegitunya kita menghinakan Allah.
Yakin ke Allah tidak lihat. Ini pernah terjadi Pak, seorang artis nantang Tuhan, Tuhan saksikan aku sedang berzina nih, gitu dia. Hei Tuhan, mana Tuhanmu itu yang dianggap paling baik itu Tuhan, saksikan aku sedang berzina nih, gitu. Nauzubillah, nauzubillah. Itu beda tipis dengan jahiliyah itu, sama-sama, tapi yang ini lebih parah jahiliyahnya itu. Dulu dalam perang Uhud itu ada orang munafik. Apa kata dia? Mana janji Tuhanmu? Mana janji Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita dalam perang Uhud? Gitu. Pertama menang, kedua kan kalah itu. Nah kalahnya itu gara-gara orang munafik itu memang. Orang munafik ini tengok harta, dia cinta terhadap harta. Tengok harta rampasan berlimpah di situ. Nabi bilang jangan turun, kata Nabi. Karena orang munafik ini menghasut. Kalau kita tak turun, kita tak dapat tuh harta rampasan. Nanti diambil orang. Turun semua pemanah-pemanah dari Jabal Rumat itu turun ke bawah. Jadi ada namanya Jabal Rumat di depan Jabal Uhud itu. Di situ para pemanah turun semua itu. Akhirnya terjadi apa? Kalah kan? Nah, ketika kalah apa kata kaum munafik ini? Sampai Nabi itu berdarah-darah itu. Apa kata kaum munafik? Mana janji Allah yang katanya memberikan kemenangan kepada kita? Kata dia. Allah ini tidak adil. Nah, disinilah mereka katakan Tuhan tidak adil, Tuhan itu tidak benar dan lain sebagainya. Itu hasutan kaum munafik. Nah, kepada masa Nabi saja, pada masa Nabi sudah ada karakter jahiliyah itu dalam diri orang-orang munafik yang mengaku dan masuk ke dalam Islam. Tapi uniknya ketika itu mereka memang masuk Islam itu terpaksa. Kenapa saya katakan terpaksa? Karena semua orang sudah masuk Islam, dia aja yang belum. Jadi kalau dia tidak masuk Islam, dia tak akan bisa mendapatkan jabatan. Bagaimana caranya harus masuk ke dalam Islam? Dan bagaimana caranya merobohkan Islam ketika sudah masuk di dalam Islam? Coba saking jahiliyahnya dia. Dia ingin merusak Islam lewat Islam itu sendiri. Dia masuk ke dalam Islam tapi dia merobohkan nilai-nilai keislaman itu. Nah, ini jahiliyahnya begitu. Jadi perubahan karakter jahiliyah itu pertama ketika yang sebelum datangnya Islam, yang kemudian kedua sudah Islam. Nah, perubahannya adalah model dan masa. Sebelum Islam datang dan sesudah Islam datang. Yang dulu merusak Islam adalah lawan yang jelas dari kafir Quraisy, tapi sekarang yang merusak Islam adalah umat Muslim itu sendiri. Umat Islam itu sendiri. Makanya perlu kita mengetahui itu. Dzannal jahiliyah. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tak beriman. Jadi gini, tingkatan itu ada 3. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Orang mukmin mesti muslim. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang muslim itu belum tentu beriman. Orang muslim belum tentu beriman. Makanya banyak Islam KTP atau Islam abangan. Tapi orang mukmin mesti muslim. Karena syarat menjadi orang beriman adalah Islam. Nah, ini harus dipahami di situ. Nah, maka kita butuh itu. Jadi kita butuh. Tingkatan kita sekarang di mana? Muslim sudah. Mukminkah kita? Percayakah kita kepada Allah? Nah, yang ketiga tingkatan tertinggi namanya muhsin. Muhsin ini adalah di atas daripada mukmin. Dia tahu bahwa dengan keimanan itu dia tercipta karakter dan akhlak mulia. Ada orang mukmin tapi tak berakhlak, ada. Beriman dia kepada Allah tapi tidak punya akhlak, itu juga ada memang. Bukan tidak ada memang. Sampai sini paham ya Pak? Baik. Dzannal jahiliyah. Yaquluna halana minal amri min syai' qul innal amru kulluhu lillah. Jadi yang perlu kita pahami bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala urusan yang Allah berikan, begini logika sederhananya. Yakin kita dengan Allah, maka setiap yang kita miliki dari problem dan urusan yang kita miliki mesti Allah tahu. Mesti Allah tahu. Bapak Ibu punya masalah apapun, Allah pasti paham. Maka kalau kita punya masalah, datang kepada Allah. Jangan datang kepada manusia dulu. Entar dulu datang manusia entar. Datang ke Allah dulu. Ya Allah, aku curhat. Salah satu curhatnya, ya Allah, aku tak punya duit. Pokoknya aku tidak mau tahu, ya Allah, besok aku mau makan apa, aku tidak tahu. Tapi yang jelas aku yakin bahwa engkau tak akan mensia-siakan umatmu. Pasti Pak. Bicara begitu saja tidak ada masalah kok. Boleh kami bicara begitu sama Allah Pak? Boleh. Yang penting jangan mencaci maki Allah. Tapi sebaik-baiknya berbicara dengan Allah itu, berkomunikasi dengan Allah, puji dulu. Ya Allah, engkau maha kuasa. Engkau maha pengasih, penyayang. Sama kayak minta duit sama Bapak. Pak, Bapak ganteng betul hari ini Pak. Pasti ada maunya lah. Iya Pak, minta duit. Nah, dapat duit itu Pak. Pak, minta duit Pak. Duit ke duit, duit ke duit. Ah, itu mesti begitu. Begitu juga sebenarnya dengan Allah. Puji dulu Allah itu.
Makanya kita beristighfar. Sebelum kita berdoa kita beristighfar, memuji, tahmid, tahlil, tahtim, segala macam kita buat, Pak. Itu pujian kepada Allah. Sehingga setelah itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah ya Allah. Apa masalahnya? Aku belum bisa duduk di kursi DPR itu ya Allah. Gimana kira-kira tahun depan ya Allah, tahun selanjutnya bisa enggak aku duduk di sana? Kata Allah, insya Allah kau bisa duduk, yang penting jangan main suap. Kata dia, selesai. Mungkin atau tidak itu tergantung Allah. Baik, itu yang pertama, zannal jahiliyah. Tapi jangan setelah berdoa kita ragu. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Pokoknya aku nggak mau tahu ya Allah. Aku minta ya Allah, engkau berikan hamba mobil Ferrari ya Allah. Tapi kemudian dia mikir, dari mana datangnya gitu? Kerja tidak, ini tidak, kok dapat Ferrari? Jangan pernah ragu dengan urusan Allah. Itu urusan Allah, yang menentukan itu urusan Allah. Bapak Ibu, saya punya cerita kawan sendiri. Apa kata kawan saya begini? Ya Allah, Fulanah ibn Fulanah itu mesti jadi istriku. Kalau seandainya dia bukan istriku, pokoknya kau jadikan dia istriku. Coba gila. Dia berdoa sama Allah begitu di malam. Ya Allah, Fulanah ibn Fulanah harus jadi istriku. Kalau seandainya dia bukan istriku, maka dia harus jadi istriku. Sekarang udah 3 anaknya. Tapi itu kebetulan Ustaz, wallahu alam, tapi itu sudah qadarullah, itu takdirnya Allah begitu memang. Bayangkan Pak. Jadi kita tidak tahu, itu urusan Allah. Ada laki-laki Pak, ditolak sama perempuan sampai puluhan kali. Tapi dia yakin kalau perempuan itu istri dia. Betul Pak, jadi istri dia sekarang. Tapi minta yang benar sama Allah. Tapi ingat, itu yang bukan istri orang ya. Jangan pula istri orang, pula yang didoakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang pertama. Dhannal jahiliyah. Jangan pernah ragu dengan urusan itu. Itu urusan Allah. Semua urusan Allah. Hanya saja dia bersyarat Pak, bersyarat. Jangan ada sedikit pun keraguan dalam hati kita tentang urusan Allah. Maka sedikit aja kita punya keraguan dengan Allah, selesai urusan. Kita ambil contoh. Bapak Ibu pengen cium Hajar Aswad. Jangan ada keraguan. Kalau ada ragu mesti tidak bisa. Tidak akan bisa. Tapi yakinlah mesti bisa kami cium Hajar Aswad itu. Meskipun badanku kecil. Bisa. Tapi ingat, pasrahkan diri di situ. Ya Allah, aku belum pernah mencium Hajar Aswad nih. Dan aku tak mau pakai calo ya Allah. Tapi aku yakin betul malam hari ini aku bisa. Nengok badan orang besar, aku tak yakin lah, ragu dah. Balik dia balik. Tak jadi Pak. Tapi tembus saja, insya Allah. Dan ini fakta Pak. Cerita itu fakta. Tidak ada yang tidak. Itu contoh Pak. Maka kalau mau lihat kekuasaan Allah secara zahir itu memang di tanah suci itu nampak semua itu. Nampak semua. Yakin kita bisa. Ya Allah, aku mau ke masjid. Tapi ada orang tidak mampu. Aku bantu ya Allah. Aku bantu. Aku tidak tahu lagi bagaimana, pokoknya aku bantu orang, engkau bantu aku ya Allah. Mungkin tidak terjadi itu. Yang seharusnya kita sudah tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah itu karena terlambat. Tapi kalau kuasa Allah, lewat saja. Justru orang ngantri panjang lebar mau masuk karena udah nggak bisa, karena sudah azan ditutup mau ke bawah. Tiba-tiba datang orang sini, lewat aja. Coba bila itu urusan Allah, kita nggak punya urusan Pak. Kita berikhtiar sekuat tenaga kepada Allah. Yang penting jangan ragu. Kalau ragu selesai urusan. Yang kedua, afa hukmul jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, kata Allah. Ada namanya hukum jahiliyah. Nah, ini saya sebenarnya sedang tidak mengkritisi hukum manapun. Tapi memang penjajahan Belanda itu memang meninggalkan bekas kepada kita. Salah satu hasil jajahan Belanda yang sampai hari ini bertahan adalah hukum. Itu kalau Bapak Ibu lihat hukum kita, itu setengahnya itu masih hukum Belanda itu. Masih peninggalan Belanda, setengahnya itu. Hukum positif kita itu setengahnya masih peninggalan Belanda, lebih mungkin setengahnya. Padahal sarjana hukum kita banyak banget. Ada Prof. Mahfud MD, Yusril Ihza, Mahendra dan lain-lain. Tapi kita masih harus mengacu kepada itu. Apa masalahnya? Wallahu a'lam. Sampai sini paham ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan hukum jahiliyah ini apa? Kita kembalikan pada poin terakhir tadi, Pak. Yang disebut dengan hukum jahiliyah itu begini. Ada yang disebut dengan tiarah. Dulu orang-orang jahiliyah itu mengembalikan semua urusan yang mereka miliki itu kepada dukun. Kepada orang pintar yang bisa melihat bintang.
Paham maksudnya itu? Pengamat. Tapi bukan pengamat politik. Pengamat bintang. Oh, bintang di atas itu jumlahnya 3. Berarti tandanya besok yang mati banyak. Misal saja. Oh, burung yang terbang itu kok arahnya ke kanan, tidak ke kiri. Nah, berarti bisa jadi ada kecelakaan besok. Ini namanya tiarah namanya. Tiara. Percaya pada hal-hal yang sifatnya mitos. Ini banyak diminati oleh anak muda kita zaman sekarang. Apa bintangmu? Apa namanya, Bang? Tuh, zodiak Anda apa? Oh, kalau Capricorn tandanya orangnya kurang beruntung ini. Udah kayak Tuhan baru kan? Itu Tuhannya itu. Capricorn. Apa lagi, Bang? Sagittarius. Alamak, banyaknya. Gemini. Ya, tenang Pak. Tenang. Hafal bapak-bapak zaman dulu kan? Ini dulu-dulu Pak. Yang lahirnya bulan Januari, Desember, Januari itu mesti Capricorn tuh. Nanti dilihatin tuh Pak, apa Capricorn itu? Capricorn itu kemungkinan orangnya begini. Kebetulan ada yang sama. Maka dijadikanlah landasan, oh setiap orang yang lahir begitu tanggal sekian. Orangnya begini, ini mesti orang yang lahir, orang yang bintangnya Gemini itu mesti orangnya perampok tuh. Atau orang yang Sagittarius, oh itu mesti orangnya suka cerai itu. Itu Pak, itu sebenarnya mitos. Mitos saja itu Pak. Tapi karena ada yang membawa dan seolah-olah ilmiah kita percaya. Karena zaman dulu begitu, mengembalikan satu persoalan itu padahal begitu. Kita ambil contoh. Anak saya mau nikah. Pokoknya anakku nikah jangan di tanggal sekian dan jangan di bulan sekian dan jangan di hari ini. Nah, itu dia. Ini kalau dia pakai apa nama di Jawa itu hari-hari itu? Wegi. Kliwon. Kelepon. Kliwon apa lagi? Kelepon itu makanan ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah Pak, pokoknya itu. Wage. Nah, dan itulah pokoknya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semua yang Allah berikan itu baik. Termasuk tanggal 13. Yang dianggap sial itu. Jangan, ini tanggal-tanggal sial. Yang kayak gini ini bulan-bulan sial, jangan. Masalahnya apa gitu. Kebetulan pada bulan itu, tanggal itu banyak yang kecelakaan. Sehingga ketika ada yang kecelakaan di bulan tersebut dan banyak yang mati, itu menjadi sorotan ke depan, bertahun-tahun itu akan diingat terus itu. Jangan nak dulu pernah terjadi, tanggal sekian banyak yang nikah, banyak yang mati. Karena kebetulan memang banyak yang mati. Tahun selanjutnya nggak ada yang mati, tapi yang jadi sorotan yang mati. Sampai sini paham ya Pak Ibu ya? Dan ada dukunnya itu. Ada pengamat-pengamat tertentu dia kembalikan di situ. Maka kata Nabi dalam hadisnya itu begini. Mereka tidak meninggalkan perbuatan jahiliyah itu yang susah mereka tinggalkan. Apa yang susah mereka tinggalkan? Tersebut yang tadi. Tiarah tadi. Sangat susah mereka tinggalkan itu. Sangat-sangat sulit. Bahkan mohon maaf orang tua kita zaman dulu. Ini saya termasuk orang yang korban daripada masa jahiliyah juga dulu. Saya ini termasuk. Jadi Ridwan, kau kalau asal kecelakaan, asal ada masalah harus mandi jeruk. Wajib tuh. Pokoknya wajib mandi limau. Kalau tak mandi limau berarti masalah tuh. Jadi seolah-olah yang ditabrak orang kena setan gitu. Pokoknya yang rumah tangganya rusak setan. Ya memang setan semua itu kok bisa rusak itu. Nah masalahnya dimandikan dengan limau itu Pak. Kalau tak mandi dengan limau tak berkah. Ini masalahnya di sini nih. Sehingga dalam hati saya melawan susah tak melawan ini orang. Kalau kita lawan dia orang tua. Kalau tidak kita lawan ini bertentangan. Nah bagaimana garis tengahnya itu? Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah kan jeruk itu harum. Jadi kalau saya mandi jeruk itu mandi harum. Akhirnya saya mandi. Niat saya itu Pak mandi dengan yang wangi-wangi. Coba bayangkan tuh Pak. Itu gara-gara tangan patah. Disuruh mandi jeruk itu Pak. Coba. Dan itu mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ini banyak sekali. Dan itu mohon maaf ya. Orang zaman dulu terkhusus yang di kampung-kampung itu sering datang ke orang pintar. Dan orang pintar lihat, oh tengok telapak tanganmu. Ini bersatu ini. Kalau bersatu ini cepat mati nih kata dia. Coba bayangkan. Ada lagi yang jempol sama telunjuknya. Yang laki-laki tengok kaki dia. Kalau jari telunjuknya lebih tinggi daripada jempol kakinya, berarti yang mati duluan bapaknya. Saya bilang astagfirullahaladzim.
Nah, ini manusia sekarang begitu, dikembalikan pada proses seperti ini. Ini yang kita khawatirkan Pak. Dan itu mohon maaf, sebenarnya itu dulu. Tapi sekarang lebih ngetren lagi, lebih canggih lagi. Tak ada bedanya Pak sekarang itu dengan yang sebelumnya. Hanya saja bedanya teknologi itu saja. Kalau dulu orang memperkirakan, kalau hari ini tidak. Teknologi. Nah, ini poin penting untuk kita. Dan itu membuat kita terjebak dalam kesyirikan yang menjadikan kita tidak diterima oleh Allah amal ibadah kita. Kalau masih ada yang percaya dengan hal-hal demikian. Nah, ini hati-hati betul itu, hati-hati. Jangan kau potong kuku di maghrib-maghrib lagi. Atau karena potong kuku maghrib-maghrib atau di depan, potong kuku maghrib-maghrib depan pintu. Pamali. Susah dapat jodoh, bisa tangan luka. Kalau zaman dulu memang bisa tangan luka karena tak ada lampu. Apalagi maghrib. Maghrib itu masuk mendekat waktu dan mulai gelap. Nah kalau motong kuku di situ kalau tak nampak, ya kulit yang terpotong. Tapi kalau susah dapat jodoh, memang dasarnya orangnya susah dapat jodoh. Ya gimana? Sampai sini paham Pak? Ingat Pak, jodoh itu urusan, ya tetap urusan Allah, tapi ikhtiar tetap harus jalan. Aku tunggu aja di rumah, siapa tahu nanti ada laki-laki datang. Mungkin. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi ikhtiar penting. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Kita masuk sampai ke nomor 2. Insyaallah jika Allah pertemukan kita kembali, kita sampaikan pada nomor yang ketiga dan keempat, dan kita sampaikan 4 poin terakhir kata Nabi yang menjadi yang selalu dipegang oleh manusia-manusia terdahulu, karakter jahiliyah, dan sampai hari ini masih terbukti manusia melakukan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.